Shalom, selamat malam rekan-rekan PKLU dimanapun berada. Kita akan masuk di dalam ibadah malam, pembacaan Alkitab dan perenungan dari Sabda Bina Umat. Sebelumnya perkenalkan saya Tine Kumolontang Suyadi dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Keranggan Bekasi. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, mari sama-sama kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dari pagi hingga saat ini. Kami boleh lalui kehidupan kami semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri. Terima kasih untuk penyertaan, perkenanan, dan apa yang Tuhan masih percayakan lewat kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri malam hari ini. Dan sebelumnya kami masuk dalam istirahat malam, kami akan membaca Alkitab dan membaca kupasan dari Sabda Bina Umat. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Rekan PKLU, pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 hingga 12 di bawah perikop kesaksian tentang anak Allah. Ayat ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup ini ada di dalam anaknya. Ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan kupasan di dalam renungan malam kita yang terambil dari Sabda Bina Umat di bawah judul memiliki anak maka memiliki hidup. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu ada di dalam ayat ke-12. Selamat malam rekan PKLU dimanapun berada.
Renungan pada malam ini mengingatkan kita terhadap beberapa kesaksian Yesus tentang dirinya. Yang pertama, Yohanes 6 ayat ke-35, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Yang kedua, Yohanes 8 ayat ke-12, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Yang ketiga, terambil dari Yohanes 10 ayat 9 dan 10, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Keempat, pernyataannya kepada Thomas dalam Yohanes 14 ayat 6 yaitu, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perbedaan beberapa teks ayat di atas dengan surat 1 Yohanes 5, khususnya ayat yang ke-12, adalah penulis mengambil posisi untuk memperkenalkan Yesus kepada para pembacanya, yaitu siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Penekanan bahwa memiliki anak maka memiliki hidup mempunyai dua tujuan. Pertama, penulis menegaskan bahwa sebagai seorang Kristen sejati, percaya kepada Yesus secara mutlak bukanlah suatu yang sia-sia, karena di dalam Yesus ada hidup. Yang kedua, kepada pengajar sesat, penulis menekankan bahwa persatuan Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus bukanlah sekedar fase sementara yang dimulai dengan pembaptisannya dan berakhir sebelum penyalibannya, tetapi berlanjut sampai kematian dan kebangkitannya. Melalui kematiannya, Allah menebus dosa-dosa dunia. Jelasnya, penulis menekankan bahwa sifat sejati Yesus Kristus yaitu kasih, dibuktikan dalam pembaptisan maupun kematiannya. Dan Roh Allah menjelaskan kebenaran ini. Kita telah membaca pembacaan Alkitab dan Sabda Bina Umat. Dan mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas perkenananmu pula, sehingga kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu lewat pembacaan Alkitab dan lewat Sabda Bina Umat. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami para PKLU, Tuhan berikan kami kekuatan di sisa hidup yang masih Tuhan berikan, dan bukan kami memberikan kehidupan kami yang sisa kepadamu, tapi kami sungguh-sungguh menikmati di akhir hidup kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi tiang doa, kami boleh lemah tubuh, tetapi roh kami tetap kuat mengandalkan Engkau. Terima kasih, biarlah kehidupan kami bukan menjadi kehidupan yang rutinitas dalam ibadah kami, tapi menjadi satu kebutuhan mutlak di saat kami
bertegur sapa, dan menyapa Engkau Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan para pengurus PKLU di semua jemaat di GPIB. Kami menyerahkan semua pengurus Dewan PKLU. Tuhan bersama mereka. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah bukan hanya sebagaimana biasa, tetapi kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan sampai saatnya Tuhan mengatakan selesai dalam kehidupan kami kedapatan taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Kita telah menyelesaikan pembacaan Alkitab pada malam hari ini, dan rekan PKLU sama-sama kita menyambut Natal di tahun 2024 ini dan menyongsong tahun baru 2025 dengan kekuatan yang baru pula, pengertian yang baru pula, semangat yang baru pula. Salam PKLU, Shalom, selamat malam.